Wa barkati, kata Allah, wa laisa li barkati nihayatun, dan keberkahanku ini tidak ada batasnya. Itu kalau kita baik. Kalau kita menanamkan kebaikan untuk diri kita dan anak turunan kita, akan secara otomatis akan baik. Kemudian sebaliknya, wa idza asani al-abdu, kalau seorang hamba bermaksiat kepadaku. Ya. Kalau seorang hamba bermaksiat kepadaku, ghadibtu alaihi, saya murka kepada hambaku tersebut. Saya marah kepada hambaku tersebut. Wa idza ghadibtu alaihi, kalau saya sudah murka kepada hambaku tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'antuhu, saya laknat orang tersebut, wa la'nati tablughu sabi min waladi, dan laknatku ini akan sampai 7 turunan. Allah, na'udzubillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wat-tadhakkur wat-tadhkir wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa dalalatil khair. Hadirin yang kami hormati, yang kami muliakan, pengasuh pengajian Rabu subuh Kiai Badri, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu berikan manfaat. Dan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa dihadirkan di sini. Kalau bukan izin Allah, kita tidak bisa hadir. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kita tidak bisa duduk di sini karena bangun subuh niku angel, sulit ya. Apalagi musim dingin Pak. Ya, kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan. Karena nikmat yang paling nikmat adalah kita bisa mengamalkan agama ini. Kita bisa mengerjakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu buah. Kalau panjenengan, kalau sampean nanam pohon, ya, tentunya mengharapkan buah. Kita menanam kebaikan, kita hidup ini kan menanam kebaikan. Kapan kita petik kebaikan itu? Kita petik kebaikan itu ketika sampean berada di dunia, sampai berada di akhirat. Di antara daripada yang dikatakan oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam kitab beliau Al-Manhajus Sawiyah. Yang pertama yang kita dapatkan ketika kita selalu melakukan kebaikan, supaya kita ini bersemangat, semangat salat subuh, semangat salat tahajud, semangat salat duha, semangat
Ya, sholat isyraq nanti sampai isyraq jam 5 kurang 5. Jam 5 kurang 5. Kita semangat ya. Karena kita tahu semua ya, kita sudah sampaikan keutamaan mengerjakan sholat subuh berjamaah, ya, sholat isyraq, sampai kita melakukan sholat duha. Apa thamarah? Thamarah itu adalah buah. Ya. Panjenengan melakukan kebaikan itu buahnya apa? Beliau mengatakan yang pertama buahnya adalah mahabbatullah. Ya, mahabbatullah. Apa artinya mahabbatullah? Mahabbatullah itu adalah cinta Allah kepada kita. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, sholat berjamaah, ya, kemudian kita sholat, kita ikutkan sholat jamaah, sholat fardu kita itu dengan mengerjakan sholat apa? Sholat nawafil, sholat sunnah, ya, mengikuti sholat fardu. Maka kita dapatkan secara otomatis, ya, secara otomatis. Karena tentunya sampean bangun subuh itu bukan karena apa-apa, karena kita cinta kepada Allah. Karena kita cinta dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Karena kita manut kepada Allah. Karena kita taat kepada Allah. Kalau sampean tidak taat kepada Allah, tak mungkin sampean bangun subuh. Tak mungkin sampean apalagi ikut pengajian setiap subuh hari Rebu seperti itu. Karena kita menggapai, mau mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, maka kita bangun subuh. Kita mengerjakan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala timbal balik. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala daripada kebaikan-kebaikan yang sampean lakukan itu adalah yang pertama yang kita dapatkan adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu hadits qudsi. Jadi hadits qudsi ini Pak, firman Allah yang tidak masuk di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi ada Al-Qur'an itu kan ada 606.066 ayat, ya. Ada 114 surat. Ya. Hurufnya ada berapa, Pak? Pernah dihitung? Pernah dihitung hurufnya Al-Qur'an? Pernah? Pernah sampai dihitung hurufnya Al-Qur'an, Pak? Jadi pada ulama dulu, Pak, sudah memberikan kita informasi. Ya. Zaman dulu tidak seperti zaman sekarang, Pak. Sekarang kan kita ngitung saja, tidak usah pakai ya sulit-sulit. HP sudah ada semua ya. Zaman dulu belum ada HP, belum ada komputer, belum sudah dihitung hurufnya Al-Qur'an. Kita ini sekarang masa pernah menghitung hurufnya Al-Qur'an? Ya, hurufnya Al-Qur'an 1.025.000. Ya, 1.025.000. Kalau sampai tidak percaya, sampai hitung. Ya, nanti pulang ke rumah, sampai hitung Fatihah, mulai Fatihah. Ya, mulai Bismillah, kemudian seterusnya, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai An-Nas. Nanti sampai hitung. Apa betul yang dikatakan sama Ustaz? Ya, huruf Al-Quran ada 1.025.000. Ya. Coba sampean, kalau seandainya, ini Pak, sampean hatam Al-Quran setiap sebulan sekali. Ya. Hatam Al-Quran setiap sebulan sekali. Karena satu huruf Al-Quran itu pahala kita 10 kebaikan. Kalikan 1 juta, tidak usah 1.025.000. Kalikan 1 juta kali 10, sudah 10 juta sampean dapat kebaikan. Bagaimana kalau sampean hatamnya setiap 10 hari? Hatamnya setiap 1 minggu. Ya. Atau hatamnya setahun sekali. Setahun sekali, Pak. Ya, Pak. Setahun sekali hatamnya. Hatamnya Al-Quran setahun sekali, ibu-ibu. Okay. Hatamnya Al-Quran setahun sekali. Sudah dapat 10.000 kebaikan. Ini pahala Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi SAW tentang kita baca Al-Quran? Man qara Al-Qur'ana falahu asyru hasanatin. Ya, maka barang siapa kata Nabi SAW membaca Al-Quran, setiap huruf dia mendapatkan 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfum. Saya tidak mengatakan
Alif lam satu huruf dak? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau sampean katakan baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif lam mim, Sadaqallahul azim. Sudah dapat berapa? Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Ya, kalikan 10 sudah 100, 90. Alif lam mim ada 3 huruf. Kalikan 10 sudah 30, sudah 220 kebaikan yang sampean dapatkan. Kalau bacanya satu ayat. Bagaimana kalau dapat bacanya 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat dan seterusnya? Berapa kebaikan yang sampean dapatkan setiap hari kalau baca. Itu baru baca Al-Qur'an. Baru baca Al-Qur'an, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadits qudsinya, ya. Jadi saya singgung Al-Quran tadi karena apa? Ada firman Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran yang namanya hadits qudsi, ya, hadits qudsi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman Allah? Di dalam salah satu hadits qudsinya, "Ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratuh alaihi." Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai seperti yang aku telah wajibkan kepada mereka. Jadi yang paling dicintai oleh Allah adalah kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan. Salat kita ini, ya. Apalagi salat kita kerjakan dengan berjamaah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu." Senantiasa seorang hamba mendekatkan kepada diriku, kepadaku kata Allah, dengan hal-hal yang nawafil. Nawafil ini yang sunnah-sunnah, Pak, ya. Yang nawafil ini yang mengikuti salat fardu. Ya, mengikuti salat fardu. Tadi seperti tadi kita kerjakan 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum kita mengerjakan sholat subuh, yang mana Nabi mengatakan 2 rakaat fajar lebih bagus daripada dunia seisinya. Sampean tadi mengerjakan 2 rakaat fajar itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Ya, ini baru sholat fajarnya, belum sholat subuhnya. Bagaimana sholat subuhnya? Kalau sholat subuhnya dikerjakan dengan berjamaah, Nabi mengatakan, siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, man sholat subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah hatta yumsiyah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan lindungan dari Allah sampai dia masuk waktu malam. Malam itu waktu Isya. Ya. Sholat Isya berjamaah, kata Nabi SAW, man shollal isya fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah hatta yusbiha. Siapa yang mengerjakan sholat Isya berjamaah, ya, Isya berjamaah apa, ya? Maka dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala perlindungan sampai subuh. Jadi 24 jam sampean dijaga sama Allah. Dijaga apanya? Sampean punya kebun, dijaga kebunnya. Sampean punya pekerjaan, dijaga pekerjaannya. Sampean punya keluarga, dijaga keluarganya. Sampean punya anak, dijaga anaknya. Sampean punya bisnis, dijaga bisnisnya. Kenapa dijaga sama Allah? Ini dikerjakan. Sholat subuh berjamaah, sholat Isya berjamaah. Makanya kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah, Pak, minimal kita mengerjakan 2 sholat ini kita jaga. Ya, sholat subuh sama sholat Isya berjamaah. Ya, berjamaah, Pak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin. Menjamin apanya? Dijamin semua sama Allah. Rizkinya dijamin sama Allah 24 jam. Keutamaan kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, ya. Ini yang fardu. Ini yang nawafil. Ya, yang nawafil tadi pahalanya kita mengerjakan sholat sunnah. Makanya Nabi SAW berkata kepada istrinya yang namanya Maimunah. Ya, Maimunah, Pak. Maimunah, Siti Maimunah, itu istrinya Nabi. Ya, Nabi SAW mengatakan satu saat meriwayatkan salah satu hadis. Kata Rasul SAW bersabda, "Man hafadha ala 12 rak'atan banallahu lahu baitan fil jannah." Ya, siapa saja, ya. Siapa saja
laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, ya, orang besar yang bisa menjaga 12 rakaat daripada sholat nawafil, sholat sunnah, maka Allah telah membangunkan istana di surga. Jadi dibangunkan istana di surga. Artinya sudah disiapkan. Istananya di surga, sampai meninggal, nanti masuk surga sudah ada istananya. Ya. Apa yang kita kerjakan? 12 rakaat. Kapan 12 rakaat itu? Ini yang nawafil, Pak, ya, yang nawafil. Yang nawafil itu yang sunah-sunah, yang mengikuti salat fardu. 2 rakaat sebelum subuh. Tadi kita sudah kerjakan. Kemudian masuk zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Semuanya jumlahnya 12 rakaat. Ringan. Ringan apa ringan? Ringan, Pak. 12 rakaat ini ringan. Kalau kita mau mengerjakannya. Berat kalau sampean tidak mau mengerjakan. Jaga ini, maka Allah telah siapkan untuk sampean istana di surga. Sampean tidak bisa jaga 12 rakaat ini. Minimal sampean jaga 2 rakaat sebelum subuh tadi. Tidak bisa mengerjakan, ya. Tidak bisa mengerjakan 12 rakaat. Minimal sampean jaga yang 2 rakaat setelah subuh. Ya. Sebelum subuh tadi. Sebelum subuh tadi. Jadi sebelum subuh, setelah subuh tidak ada salat sunnah, ya. Jadi kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh yang dinamakan sholat fajar, ya, sholat sunnah fajar, ya. Makanya niatnya sholli sunnatal fajri atau usolli sunnatas subhi, ya, langsung usolli sunnatas subhi, tidak pakai qobliyah. Kenapa? Karena ba'diyahnya tidak ada, ya. Jadi yang pertama, apa kata Allah kepada kita? Siapa saja yang mengerjakan yang fardu, yang aku cintai. Ini yang fardu, sesuatu, tidak ada sesuatu yang aku cintai seperti seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang aku perintahkan kepada mereka. Kemudian seorang hamba itu senantiasa mengerjakan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, ya, sampai jaga yang sunnah, Pak. 12 rakaat yang saya katakan tadi sampai jaga, apalagi sampai tambah sholat tahajud, tambah sholat duha, tambah sholat witir, tambah sholat hajat, tambah sholat istikharah, tambah sholat tasbih. Hari banyak, Ustaz, ya. Ya, mau masuk surga ya seperti itu, Pak. Capek dulu. Ya, kita capek di dunia. Ya. Capek di dunia, kesel di dunia, ya. Kita bosan di dunia. Di dunia kita bosan. Nanti tak capek ini dibayar sama Allah. Ya, dibayar dengan apa? Dibayar dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar." Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati sampean. Kenikmatan yang disediakan oleh Allah di mana? Di dalam surga. Ya. Sampean pernah makan sesuatu yang enak. Sekarang musim durian. Duriannya enak. Duriannya di sana itu lebih enak 100.000 kali daripada durian di dunia. Ya. Jadi sesuatu yang pernah kita lihat dengan mata kita, ini kenikmatan yang di dalam surga. Sesuatu yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita. Apa kenikmatan di surga? Dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di hati sampean, ya, di hati kita, tidak pernah terlintas. Kenikmatan yang di dalam surga yang kita disediakan oleh Allah. Makanya saya katakan tadi, capek di dunia. Ya, subuh bangun, ya. Ini capek, Pak, kesel, ngantuk, biasa, ya. Kemudian sampean bosen, sampean apa lagi? Ya, pokoknya yang ada di dunia sekarang ini nanti hilang semua, ya. Gak ada di akhirat, tidak ada. Tinggal kenikmatan kita dapatkan dia. Makanya kita jaga, ya, sholat yang kita jaga. Apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnahkan kepada sampean, kepada kita semua, daripada sholat sunnah, ibu-ibu, sampean pernah kerjakan, walaupun hanya 1 kali. Okay? Walaupun hanya 1 kali. Apa yang sampean dengarkan daripada sholat sunnah, sampean pernah kerjakan walaupun hanya 1 kali. Ya, 1 kali seumur hidup katakan. Pernah sholat duha,
sekali seumur hidup Ustaz. Nah, cuman 2 rakaat. Apa-apa, yang penting pernah ngerjakan. Ya, kalau bisa istiqomah. Makanya Nabi SAW mengatakan, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan kepada diriku dengan yang nafilah, yang sunnah, sehingga aku cintai. Nah, kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan, Pak? Kita perhatikan firman Allah ini. Wa idza ahbabtuhu. Kalau saya cintai hamba saya tersebut, kuntu, saya yang akan menjadi sam'ahul ladzi yasma'u bihi, yang akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengarkan. Jadi pendengaran sampean ini adalah pendengarannya Allah. Apa maksudnya pendengaran kita ini pendengarannya Allah, ibu-ibu, bapak? Kita punya telinga ini dijaga sama Allah. Ya. Kita tidak senang mendengarkan sesuatu yang dimurkai sama Allah, yang dibenci sama Allah. Kita tidak senang mendengarkan itu. Kenapa? Karena kita punya telinga Allah. Ini yang paling minimal, yang paling rendah, yang paling kecil ya, yang sampai dapatkan. Yang paling tinggi, yang paling sampai dapatkan, yang paling maksimal yang sampai dapatkan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelebihan ya dengan telinga sampean. Sampean bisa mendengarkan suara yang jauh. Ya. Ini kelebihan seperti yang diperoleh kekasih-kekasih Allah ya. Para aulia Allah, para wali-walinya Allah ya, mereka mendapatkan itu. Karena apa? Ini yang dirutinkan. Fardunya bagus, sunnahnya bagus, nawafilnya bagus, ya dijaga. Ya, fardunya dijaga dengan berjamaah, sholat sunnahnya juga dijaga, yang sunnah dijaga. Kemudian mereka mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, saya yang akan menjadi penglihatan yang digunakan untuk melihat. Jadi mata sampean niki Pak, matanya Allah. Ya. Mata sampean itu mata Allah. Bagaimana kok bisa mata Allah? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mata kita. Itu minimal. Itu paling rendah. Kemudian paling tingginya, sampean akan diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala memandang yang tidak dipandang oleh orang. Sampean bisa melihat orang yang ada dalam kubur. Nah, sudah itu namanya sudah mangkom tingkatan derajat kasyaf itu Pak. Dibuka tabir-tabir yang menutup ya. Tabir-tabir yang menutup yang tidak dilihat oleh mata biasa. Ini sudah matanya mata Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW menyampaikan firman Allah, wa yadahu allati yabtishu biha, dan saya yang akan menjadi tangan yang digunakan untuk bekerja. Sudah tangannya ini tangannya Allah, ya. Tangannya ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Memegang apa saja dipegang jadi berkah. Kenapa? Karena ini tangannya Allah. Kemudian yang keempat, warijlahu allati, dan kaki yang digunakan berjalan, yamshi biha. Jadi kakinya ini kakinya Allah. Kaki Pak, kakinya Allah. Makanya kan kita sering dengar cerita, wali ini dia sholat Jumatnya di Mekah. Kok bisa? Karena kakinya ini kaki Allah. Satu langkah langsung sampai Mekah. Ya. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima. Wa idza sa'alani la'tiyannahu. Kalau orang itu minta kepada aku, mohon berdoa kepada aku, maka sungguh-sungguh aku akan berikan kepada orang tersebut permohonan-permohonannya. Langsung dikasih sampai yang punya doa. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, wala in ista'adani, kalau dia berlindung kepadaku,
la'u'idhannahu, saya sungguh-sungguh akan melindungi orang tersebut. Kenapa kita mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Karena sampean sabar melakukan ketaatan. Karena sampean rutin melakukan ketaatan. Karena sampean istiqomah melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, Pak, apalagi kebaikan yang sampean tanamkan ini bukan untuk hanya untuk sampean saja, bukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu kaumnya Nabi Isa, Nabi Musa, itu Bani Israel, anak-anak Israel. Ya, anak-anak Nabi Israel, Nabi Yakub gitu ya. Bani Israel. Bani itu artinya adalah anak, ya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan begini, pernah berfirman begini, Pak, kepada orang-orang Bani Israel. Inni, sesungguhnya aku, idza ata'anil abdu, apabila seorang hamba taat kepadaku, raditu anhu, saya ridhoi hambaku tersebut. Ini, Pak, sampean kalau melakukan kebaikan bukan hanya diri sampean sendiri saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni idza ata'anil abdu raditu anhu, saya, kalau seorang hamba taat kepada saya ridhoi hambaku tersebut. Baraktu fihi wa fi atharihi, saya berkahi hambaku tersebut dan anak keturunannya. Jadi sampean melakukan kebaikan sekarang ini bukan untuk diri sampean sendiri, anak keturunan sampean. Kenapa kok sampean bisa melakukan kebaikan sekarang? Dulu kakek nenek sampean adalah orang-orang baik. Ya, kakek nenek kita dulu orang-orang baik, makanya kita sekarang bisa melakukan kebaikan. Tidak mungkin kita bisa melakukan kebaikan kalau kakek nenek kita di atas itu tidak melakukan kebaikan dulu. Kenapa kita senang pengajian? Karena kakek nenek kita dulu senang pengajian. Tidak mungkin kita senang pengajian kalau kakek nenek kita tidak senang pengajian. Begitu juga anak sampean, keturunan sampean, ke bawah nanti. Nanti keturunan sampean, anak sampean, cucu sampean, cicit sampean, itu akan senang kebaikan, senang pengajian. Kenapa? Dulu kakek neneknya senang kebaikan, senang pengajian, senang melakukan kebaikan. Ini firman Allah, Pak, ya. Baraktu fihi wa fi atharihi, saya berkahi orang tersebut dan anak keturunannya. Walaysa li barakati nihayatun, dan keberkahanku yang aku berikan. Apa sih berkah itu, Pak? Berkah itu artinya kita ini tambah baik, ziyadatul khair, ya. Kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu keberkahan. Wa barakati, kata Allah, walaysa li barakati nihayatun, dan keberkahanku ini tidak ada batasnya. Itu kalau kita baik. Kalau kita menanamkan kebaikan untuk diri kita dan anak turunan kita, akan secara otomatis akan baik. Kemudian sebaliknya, wa idza asani al-abdu, kalau seorang hamba bermaksiat kepadaku, ya, kalau seorang hamba bermaksiat kepadaku, ghadibtu alaihi, saya murka kepada hambaku tersebut, saya marah kepada hambaku tersebut. Wa idza ghadibtu alaihi, kalau saya sudah murka kepada hambaku tersebut, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'antuhu, saya laknat orang tersebut, wa la'nati tablughu sabi min waladi, dan laknatku ini akan sampai 7 turunan. Allah, na'udzubillah, Pak. Laknatku ini, kata Allah, sampai 7 turunan. Jadi kalau ada orang sekarang melakukan maksiat, Pak, ya, melakukan kejelekan, dia mewariskan kejelekan itu bukan hanya untuk dirinya, Pak, untuk anaknya, untuk cucunya, untuk cicitnya, sampai 7 turunan. Makanya kita
hati-hati melakukan kejelekan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Wa la'nati tablughu sabi min waladihi. Dan laknatku ini, laknat itu apa sih artinya? Laknat itu artinya adalah orang yang diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu namanya laknat. Ya. Wa la'nati, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan laknatku ini tablughu sabi min waladihi, akan sampai 7 turunan kalau dia bermaksiat. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Jadi makanya kita diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu doa, ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi Daud kepada kita. Ya, sampai kepada Nabi Muhammad dan sampai kepada kita. Para ulama menuliskan di kitab-kitabnya dan alhamdulillah sampai kepada kita. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Ya Allah, saya minta ya Allah hubbaka, cintamu ya Allah. Ya, saya minta cintamu ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Ya. Jadi saya minta ya Allah pertama apa? Cintamu. Ini doanya Nabi Daud. Doanya Nabi Daud, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad, kemudian sampai kepada kita. Ya, Nabi Daud dengan kita ini berapa puluh ribu tahun, Pak, ya. Tapi alhamdulillah sampai doanya kepada kita. Ya. Jadi antara Nabi satu dengan Nabi lain itu sampai 500 sampai 700 tahun. Ya, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 500 sampai 700 tahun. Ya. Makanya kan ajaran Nabi Isa kan banyak dirubah-rubah terus ya. Karena terlalu lama. Ya, fatrah itu artinya ketidakadaan, belum ada nabi. Ya, belum ada nabi. Jadi Nabi Daud mengajarkan kepada kita satu doa. Ya, doanya Nabi Daud, Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, saya minta kepadamu cinta kepadamu. Kalau kita cinta kepada Allah, semuanya akan gampang, Pak. Ya, apalagi kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada Allah, semuanya akan gampang. Semua akan gampang. Kebaikan yang sampai kerjakan akan gampang, ringan. Kaki sampean mengerjakan kebaikan kalau sampai dicintai oleh Allah. Apalagi seorang ulama yang namanya Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad, sahibul ratib, ya, mengarang Ratibul Haddad. Beliau mengatakan, "Man ahabbahullah wa arada bihi khairan, yassarahu Allahu li fi'lil khair." Siapa yang dicintai oleh Allah, Pak? Yang dicintai oleh Allah. Kita kalau dicintai oleh Allah, kita mau mengerjakan kebaikan, Allah gampangkan kita mengerjakan kebaikan. Ya, tanda kita dicintai oleh Allah, Pak. Sampean bisa tengeri. Ya, bisa tengeri. Kalau sampean bisa dicintai oleh Allah, sampean digampangkan untuk melakukan kebaikan. Gampang sampean hadir pengajian, ya. Walaupun dari manapun, ya. Pak Peri dari Kampung Melayu datang. Insyaallah setiap hari Rebu. Ya, ini tanda kita, ini tanda ciri-ciri Tangerang, ya, Pak. Tangerang kita ini dicintai oleh Allah bagaimana? Kita digampang mengerjakan kebaikan. Digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian sebaliknya, ya, kata Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad, ya, sya'a am aba, dia mau ataupun tidak mau, sadar ataupun tidak sadar. Jadi sadar ataupun tidak sadar, dia akan digampangkan oleh Allah untuk mengerjakan kebaikan. Kemudian sebaliknya, wa man abghadahullah, siapa yang dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa arada bihi syarran, dia ingin mengerjakan kejelekan, kemaksiatan, yassarahullahu li fi'li, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan kejelekan itu. Sya'a am aba, dia mau ataupun tidak mau, sadar ataupun tidak sadar. Jadi makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, saya minta kepadamu cinta kepadamu.
Kemudian yang kedua, wa hubba man yuhibbuka. Cintanya orang yang mencintaimu. Siapa cinta orang yang mencintai? Orang-orang baik, orang-orang soleh. Ya, kita dicintai sama orang soleh. Itu luar biasa. Ya, kita minta kepada Allah, wa hubba man yuhibbuka. Cintanya orang yang mencintaimu. Mereka tidak akan jadi soleh kalau dia tidak cinta kepada Allah. Makanya kita supaya dicintai bagaimana? Kita mohon kepada Allah. Hubba man yuhibbuka. Yang ketiga, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Dan perbuatan-perbuatan yang menyampaikan diriku cinta kepadamu. Ya, jadi perbuatan-perbuatan baik yang apa? Yang kita ini sampai kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang kita kerjakan ini perlu kita mohonkan kepada Allah. Perlu kita minta kepada Allah. Ya, supaya apa? Supaya kita digampangkan untuk mengerjakan kebaikan ini. Allahumma ja'al. Ini lanjutan doanya. Allahumma ja'al hubbaka. Ya Allah, jadikan cinta kepadamu ahabbu ilayya min nafsi. Lebih aku cintai daripada diriku. Ini Pak. Ada yang cinta kepada Allah bagaimana? Artinya apa yang Allah perintahkan kepada kita ini kita lebih utamakan daripada segala-galanya. Ketika adzan dikumandangkan, sampean masih di sawah, sampean lepas jangkau sampean langsung ke masjid untuk melakukan sholat. Karena apa? Karena sampean ingin dicintai sama Allah. Kalau sampean masih bekerja dengar adzan, masih bekerja berarti belum sampean, belum sampai kita ini mau dicintai sama Allah. Cinta kita masih 20%. Nah, masih 20% Pak ya. Jadi kalau kita dicintai sama Allah, gimana? Allah maja'al hubbaka, ya Allah saya minta jadikan cintamu itu ahabbu ilayya min nafsi, lebih saya senangi daripada diri saya. Apa artinya? Ya, walaupun saya ini lagi melakukan urusan dunia untuk diri saya, karena saya cinta kepadamu ya Allah, kalau sudah adzan dikumandangkan, saya langsung datang menyambut adzan ini. Ini buktinya kita dicintai sama Allah. Wa ali, keluargaku. Lebih aku cintai daripada keluargaku. Daripada diriku pertama, daripada keluargaku. Kalau ada keluargaku, ya, yang menyebabkan aku ini jauh darimu ya Allah, aku tinggalkan keluargaku. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, wa mali, dan hartaku. Lebih aku cintai engkau ya Allah daripada hartaku. Kalau hartaku ini membuat aku apa? Jauh darimu, maka aku tinggalkan. Kita lihat contoh para sahabat, Pak. Lihat contoh para sahabat. Ya, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking cintanya kepada Allah, apa yang dilakukan ketika beliau ketinggalan sholat berjamaah asar. Ya, sholat berjamaah asar. Bukan ketinggalan sholat asar, Pak. Ya, sholat berjamaah asar. Suatu saat beliau jalan-jalan di kebunnya, jalan-jalan, ya, saking asyiknya Pak, ngelihat pohon. Kalau sekarang pohon duren, ada pohon rambutan, ada pohon manggis, ya, asyik lihat ada sungai-sungai ngalir di kebunnya Sayyidina Umar. Akhirnya asyik di situ di kebunnya, ketinggalan mau ke masjid, orang sudah buyar. Ya, buyar dari masjid, sudah sholat asar ini. Sholat asar itu buyar. Ya. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Hari ini, saya sedekahkan kebun saya yang membuat saya lali kepada Allah. Gara-gara dia, saya ketinggalan sholat berjamaah. Ya. Jadi kebunnya yang harganya 200.000 dirham, ya, ratusan juta sekarang, itu langsung disedekahkan untuk keperluan fakir miskin. Saya panjenengan lagi perbaiki motor, adzan dikumandangkan, Pak. Motor terus diperbaiki. Pernah sampai ngomong, Ustaz Badri, saya sedekahkan motor saya untuk pondok. Hah? Kira-kira sampean pernah seperti itu, Pak? Ya, enggak pernah. Berapa kali sholat berjamaah kita tinggalkan, Pak? Coba. Ibu-ibu, berapa kali ibu-ibu sholatnya terlambat? Berapa kali setiap hari? Enggak bisa dihitung. Ini satu kali sholat jamaah, Pak.
Satu kali sholat asar ketinggalan berjamaah, disedekahkan kebunnya yang membuat dia lalai kepada Allah. Berapa harga kebunnya kira-kira? 200.000 dirham. 200.000 dirham itu ratusan juta. Saya, sampean, kita semua tidak bisa melakukan seperti itu. Makanya cinta Allah ini nomor satu. Lebih saya utamakan daripada diri saya. Itu doa kita. Allah maj'al hubbaka ahabbu ilayya. Ya Allah, jadikan cintamu lebih aku cintai daripada diriku, daripada keluargaku, daripada hartaku. Ya. Wa minal ma'il barid, dan dari air yang dingin. Kok air yang dingin? Biasanya kalau orang minum air yang dingin kan nikmat rasanya. Artinya dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini lebih aku utamakan cintamu ya Allah. Ini diantara doanya Nabi Daud. Ya, jadi kita yang pertama ini. Jadi kita ketika melakukan kebaikan kita akan mendapatkan mahabbatullah. Ini ada 4. Jadi ada 4. Ini baru pertama kita bahas ya. Seorang wanita yang solehah, Rabi'ah al-Adawiyah. Ibu-ibu, Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang tabi'in. Ya. Beliau dulunya adalah seorang budak. Ya. Akhirnya beliau menjadi orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang perempuan. Ya. Pernah suatu saat pencuri masuk ke rumahnya. Sarikun wa akhadhal mata, masuk ke rumahnya dan ngambil barang yang ada di sana. Enggak ada barangnya, Pak, Bu ya. TV enggak ada, kulkas enggak ada. Apa lagi? HP apalagi? Enggak ada. Ya. Ambil bajunya elek-elek, jelek-jelek bajunya. Ambil, ketika maling ini masuk ke dalam rumahnya Rabi'ah Adawiyah, kata rumahnya tidak dikunci, Pak. Ya, rumahnya tidak dikunci. Kenapa tidak dikunci? Kan ada barangnya di dalam, Pak. Mau dikunci gimana? Kalau sampean saya kan digembok, pagarnya digembok. Wah, rumahnya dikunci, habis itu dikunci grendel atas, grendel bawah. Ya, kenapa? Karena takut orang masuk. Kalau zaman dulu, Rabi'ah Adawiyah ini rumahnya tidak dikunci, Pak. Tidak dikunci, rumahnya di maling itu masuk ke dalam, enak. Ya, buka saja. Maling masuk ke dalam. Ya, setelah masuk, apa yang mau diambil ini ya? Ada apa ini? Ada baju ini. Baju ini dia. Akhirnya diangkat sama maling ini, pencuri ini. Diangkat bajunya, tidak kelihatan pintunya. Dia ambil barangnya ini ya. Barangnya mau diambil. Ketika diambil barangnya, diangkat barangnya, bajunya diangkat, tidak kelihatan pintunya. Duh, mana pintunya tadi kok? Sini kayak pintunya. Ya, ketika dilepas, kelihatan pintunya. Barangnya dilepas, pintunya kelihatan. Ya, diangkat lagi. Diambil lagi, dibawa. Tidak kelihatan pintunya. Mana pintu tadi kok? Tidak kelihatan ini. Ya. Kemudian, kullama akhadhal mata lam yajidil bab. Kalau dia setiap mengangkat barang yang diambil itu tidak mendapatkan pintu, tidak melihat pintu. Kalau diletakkan, kelihatan pintu itu. Akhirnya, apa yang dilakukan? Apa yang dikatakan oleh orang tersebut? Tiba-tiba ada suara. Ya. Tiba-tiba ada suara. Sami'a munadin yunadi. Tiba-tiba ada suara dari dalam. Apa katanya? In kanat Rabi'ah na'imah fa mahbubuha. Apabila Rabi'ah al-Adawiyah ini tidur, yang dicintai ini tidak tidur. Ya, ada suara seperti itu, Pak ya. Ada suara seperti itu. Kalau Rabi'ah al-Adawiyah ini tidur, yang dicintai tidak ada tidur. Siapa yang dicintai? Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk seperti saya sampean, Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Kata suara itu, apa kata suara itu? In kanat Rabi'ah na'imah fa mahbubuha la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau Rabi'ah Adawiyah ini tidur, yang dicintai oleh Rabi'ah Adawiyah ini tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Artinya suara langsung dari dalam
dalam apa? Dari dalamnya rumahnya Rabi'ah al-Adawiyah ada suara seperti itu. Akhirnya maling ini takut keluar, lepaskan barangnya, keluar langsung. Habis itu besoknya balik tobat. Penyebab dia bertobat malingnya, pencuri itu. Ini kalau kita dicintai sama Allah, seperti yang saya katakan tadi, semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama yang namanya Sahal At-Tusturi, ya, beliau mengatakan, apa kata beliau? Alamatul mawaddah. Jadi di dalam bahasa Arab itu Pak, ada ya mahabbah sama mawaddah. Ya, mahabbah sama mawaddah. Kalau di dalam perkawinan itu kan ada mawaddatan warahmatan, ya. Mawaddatan, sakinah, mawaddah, warahmah. Disingkat samawa, katanya Ustaz Badri kan samawa. Ya. Sakinah, ketenangan, mawaddah, kecintaan, rahmah dan rahmat. Jadi perbedaannya mahabbah sama mawaddah ini, ya, mawaddah ini lebih dalam daripada mahabbah. Ya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, mawaddah, ya, lebih dalam. Kalau kita cinta sama seseorang saja, dari zaman dulu namanya Qais sama Laila, Pak, ya. Jadi sampai diabadikan itu, ya. Qais sama Laila, Laila Majnun. Kan ada cerita Laila Majnun, Pak, ya. Laila yang gila, ya. Laila Majnun. Itu cintanya Qais sama Laila itu apapun yang dilihat oleh Qais ini laki-laki, Pak. Laila itu perempuan, itu kelihatan wajah Laila, Pak. Ya. Jadi kalau orang sudah cinta, apalagi kita cinta orang kalau cinta sama seseorang, maka semuanya akan kabur. Ya, semuanya tidak akan dipedulikan demi dia meraih cintanya. Ya, makanya Qais sama Laila itu sampai diabadikan. Qais itu tidak mau makan, sampai kurus, begitu juga Laila. Jadi saling mencintai, tidak disetujui sama bapak ibunya. Ya, Laila nikah sama Qais ini tidak disetujui sama ibu bapaknya. Ya, dipisahkan. Ini sampai kurus, Laila kurus, Qais lurus. Suatu saat Qais ini mengatakan, ya, amurru ala diyari diyara Laila. Ya, amurru ala diyari diyara Laila. Uqabbilu dal jidari wa dal jidar. Wa ma hubbu diyara syagabna qalbi. Walakin hubbu man sakana diyara. Ini saking cintanya orang, Pak, mengungkapkan puisi, Pak. Jadi puisinya begini, saya lewat di rumahnya Laila. Saya lewat di rumahnya Laila. Saya cium tembok demi tembok, saya cium. Ya. Jadi tembok itu Laila, temboknya rumahnya Laila dicium sama Qais. Ya, saya cium tembok demi tembok. Ya. Uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Wa ma hubbud diyara syagabna qalbi. Saya tidak cinta sama tembok. Tidak. Yang saya cintai adalah orang yang tinggal di balik tembok. Luar biasa, Pak, ini cintanya. Siapa? Cintanya Qais sama Laila sampai diabadikan itu. Makanya kalau orang cinta, kita cinta kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ya. Sampean dihalangi oleh apapun. Diri sampean, keluarga sampean, harta sampean. Demi meraih cinta Allah, ini kita akan biarkan dan kita akan tidak akan pedulikan itu. Makanya seorang ulama, ya, yang namanya Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ya, beliau mengatakan, rahimahullah, alamatul mawaddah, tanda kita ini cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, tarkut tadbir wal ikhtiyar ila rububiyah. Dia meninggalkan, tidak menyandarkan urusannya kepada selain Allah. Ya, Pak. Kalau cinta kita kepada Allah, kita tidak sandarkan urusan kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan untuk menyandarkan urusannya selain Allah. Selalu urusannya adalah Allah. Allah. Ya. Makanya kita harus mengatakan Allah nadiri, Allah syahidi, Allah ma'i, Allah bersama saya.
Allah melihat saya. Allah menyaksikan saya. Jadi tidak menyandarkan urusannya kecuali sama Allah. Kalau orang seperti itu tenang hidup sampean, Pak. Apapun yang terjadi, sampean sandarkan diri sampean kepada Allah. Ya, tidak panen. Ya, sekarang tidak panen, tidak bisu-bisu. Kenapa? Oh, ini berarti tahun ini bukan rezeki saya. Sampean ngomong sama Allah seperti itu. Sampean, karena apa? Sampean sandarkan diri sampean kepada Allah. Ada binatang ternaknya mati. Oh, sudah, ini takdir dari Allah. Mungkin Allah nanti akan menggantinya 2 kali. Ya, 2 kali lipat. Tahu-tahu sampean punya kambing yang satunya lahir 3. Ya, kemarin mati 1, sekarang lahir 3. Dibayar berapa sama Allah? 3 kali. 3. Kenapa? Sampean, karena sampean sandarkan apa? Urusan sampean sama Allah. Jadi semua apa yang sampean kerjakan di dunia ini, sampean sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang ini sudah apa? Timbul cinta di hatinya. Kemudian yang kedua kata beliau, walukuf ala maqabil ubudiyah. Orang ini selalu dalam urusan ibadah selalu diutamakan. Walukuf ala maqabil ubudiyah. Dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan maksimal. Ya, salat kita kerjakan dengan maksimal. Maksimalnya kita kerjakan salat bagaimana? Kita kerjakan bagaimana kita salat berjamaah bapak-bapak, ya. Ibu-ibu bagaimana salat tepat waktu, adzan, salat sunnah, kemudian kerjakan tepat waktu. Jangan ditunda-tunda. Ya, biasanya kan ibu-ibu paling rawan nunda-nunda salat. Apalagi pas nonton TV yang cinta-cinta itu apa? Apa Bu? Cinta Ikatan Cinta, Ustaz Badri hafal. Ikatan Cinta. Ya, apalagi nonton itu. Ya, sudah lupa waktu ini sudah adzan isya. Pak, sampai kadang sampai jam 12 malam ngantuk ketiduran, baru jam 3 sholat isya. Sekalian sholat tahajud. Ya. Jadi ini kan biasanya seperti itu. Kita rubah itu, Pak. Ya, jadi al-wukuf kata Imam Abdillah At-Tusturi, wukuf ala maqamil ubudiyah. Dia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, wa an yatraha kullahu ala maulah. Dia meletakkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya meletakkan apa? Meletakkan urusannya tadi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa yasbiru kullahu ala balwa. Orang itu akan sabar kalau ditimpa musibah. Kalau ditimpa bala, ya, bala sama musibah ini berbeda. Bala itu lebih tinggi daripada musibah. Dia sabar. Kalau ditimpa anaknya sakit, dia sabar. Ada corona sekarang. Corona ini masih kecil. Ya. Corona ada sekarang, sabar. Ya, akan hilang juga. Ya. Kalau kita sabar, kalau tidak sabar, kalau sampai muring-muring ya tetap ini. Ya, makanya kita sabar, selalu sabar dengan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wala yarji'u 'anil mawaddati hatta yabluga manah. La yabluga munahu. Dia tidak akan kembali terhadap cinta kepada Allah kecuali dia sudah disampaikan keinginannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini, ya ini yang pertama Pak ya. Yang kedua, ketiga, keempat, ini kapan-kapan saya bahas ya. Kapan-kapan saya bahas kesempatan-kesempatan yang akan datang karena pada pagi hari ini saya diberi kehormatan untuk duduk di depan panjenengan semuanya untuk menyampaikan ilmu yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena ilmu ini banyak, luas Pak ya. Jadi satu tetes diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna di dunia dan akhirat. Kita jadikan oleh Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita, anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dimudahkan untuk mengerjakan kebaikan, menjaga ketaatan, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi batasnya jam 5 kurang 5, harus tepat ya. Harus tepat jam 5, masih kurang 6 menit. 1 menit lagi baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim.
ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca sama-sama kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.